alaihi wasallam dan para keluarga besarnya, para zuriat-zuriatnya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dan di malam yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah, diberikan petunjuk, karena sebagaimana dikatakan wa may yuridillahu khairan yufaqihu fid-din wa may yuridillahu khairan yahdi qalbah. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya itu menginginkan kebaikan pada hambanya, maka diberikan petunjuk dalam hatinya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah berikan kepahaman dalam agamanya. Maka alhamdulillah kita dikumpulkan di pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan segala doa-doa kita, hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab kita, yaitu kita membaca kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Nah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan baca kajian kita bertawassul kepada beliau. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkatan, meminta cahaya nur ilmu dari Allah Subhanahu wa taala berkat beliau. Maka kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ila rahimah muhajir Allah Ahmad bin Isa wa ila rusahil rabbil mursal Syekh Abu Bakar bin Salim wa ila Abu Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila Ruhul Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad wa ila rusahil hadzal kitab Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi wa usuli mafurihim anna Allah yuridana fil jannah wa yukathir masibatihim wa yudhaf hasanatihim wa yahfazna bihim wa yaj'alna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi din wa dunya wal akhirah wa ila jami' masakhina wa ajdadina wa jaddatina wa ahlina min amwat wa min al-ahya wa kana wa kam salihin wa kama habib bin hafiz wa yakhtamuna bi ismi wa anta radiyana bi khairin fi wa ila hadith nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah telah bahas muqaddimah kitab, yaitu permulaan kitab ini. Kita sudah telah bahas tentang maknanya Bismillahirrahmanirrahim, maknanya Alhamdulillah, dan apa tujuannya beliau mengarang kitab, dan disertai dengan doa-doa beliau. Barang siapa yang mengamalkan ilmu ini maka dijadikan orang yang ulama zahir dan batin. Dan sekarang pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan isi kitabnya. Nah, beliau memulai isi kitab ini, menulis kitab ini dengan bab akidah. Nah, dengan bab akidah. Apa itu akidah? Dalam bahasa Arab diambil dari aqadah, yaitu ikatan yang kuat. Maka ikatan kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ada ilmu akidah muncullah ilmu tauhid. Jadi bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ilmu akidah. Maka pentingnya ilmu akidah itu. Maka beliau mulai dengan bab akidah. Kenapa kita dianjurkan mengazani anak kita ketika anak kita baru lahir? Kenapa kita dianjurkan? Karena kita berikan ikatan yang kuat buat anak kita bertauhidkan, beri ikatan tauhid kepada anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ketika kita mengazankan anak kita baru lahir itu disebutkan dalam azan
La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita berikan ikatan tauhid kepada anak kita yang baru lahir. Nah, dari itu kita harus kuatkan ikatan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah diikatkan dari lahir dan kita jaga ikatan kita itu sampai kita mati, sampai kita meninggal. Kita harus kuat ikatan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika azan disebutkan ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu dari lahir aja kita udah diikatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya itu akidah. Maka beliau di sini memulai menulis kitabnya, mengarang kitabnya dimulai dengan bab akidah. Dan bismillahirrahmanirrahim, arkanul Islam. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Sebelum kita bahas tentang rukun Islam, kata ulama ada syarat-syaratnya Islam. Nah, apa itu syarat-syaratnya Islam? Yang pertama yaitu al-aqil, orang yang berakal. Maka ketika seseorang ingin masuk Islam, wajib dia harus berakal. Itu yang pertama. Dan yang kedua balik, orang yang balik, orang yang udah menuju ke dewasa. Nah, itu balik, itu syarat yang kedua. Dan yang ketiga, Allah ikrah, tanpa ada paksaan. Jadi seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ikraha fiddin, tanpa ada paksaan. Jika seseorang ingin masuk Islam harus tanpa ada paksaan. Itu yang ketiga. Dan juga yang terakhir mengucapkan syahadat. Jadi wajibnya seseorang ingin masuk Islam wajib mengucapkan 2 syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika kita menyebut syahadatain, kedua syahadat itu ada syaratnya juga. Apa syaratnya? Syaratnya itu ya berurutan secara langsung. Nah, jadi kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, itu kita harus sudah yakin bahwa Tuhan itu tidak ada kecuali selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah, aku tidak ada Tuhan selain Allah, dia enggak boleh mikir lagi. Mikir apakah Muhammad itu utusan Allah? Nah, baru dia bilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu enggak boleh. Jadi harus sebelum dia mengucapkan kedua syahadat itu, dia harus yakin bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka secara langsung itu syaratnya. Dan yang terakhir tertib. Tertibnya apa? Jadi harus dimulai dengan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi enggak boleh asyhadu anna Muhammadur Rasulullah baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu syaratnya Islam. Para kata ulama. Kemudian arkanul Islam. Arkan Islam, arkan jama' rukun. Nah, itu ambil dari rukun. Apa artinya rukun? Nah, rukun dalam bahasa itu tiang, pondasi. Pondasinya seorang muslim itu apa? Nah, itu ada disebutkan ada 5. Jadi pondasi pentingnya rukun Islam. Ada pondasi dan tiangnya agama Islam. Itu ada 5. Rukun Islam itu rukun. Islam, apa maknanya Islam? Al-Islam al-lughatan al-istislam wal inqiyad, yaitu menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Jadi seseorang muslim itu ketika setelah masuk muslim dia menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sudah telah masuk Islam, maka dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus siap untuk apa yang Allah perintahkan. Allah yang larang maka dia harus tinggalkan, dan Allah perintahkan dia harus lakukan. Itu harus siap sebagian orang yang muslim, karena dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menganggap bahwa Allah semua yang ngatur segala urusannya. Bahwa karena Allah yang mengatur segala urusan, maka berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya Islam. Nah, rukun Islam, arkan Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, dan memberi zakat. Wa shaumur Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berangkat haji atau berangkat umrah bagi yang mampu.
Nah, yang pertama syahadat. Nah, jadi rukun Islam itu ada 5 kan? Ada 5. Nah, tapi sebagaimana para ulama, ini adalah rukun Islam secara zahir yang wajib dalam anggota tubuh kita lakukan. Itu secara zahir. Ada ulama juga mengatakan ada rukun Islam itu secara batin. Apa itu? Yang pertama yaitu ma'rifatul ma'bud. Ma'rifatul ma'bud yaitu mengetahui apa yang disembah. Nah, jadi seseorang itu harus ingin tahu apa yang dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama secara batin. Yang kedua, al-qana'a bil mawjud. Apa al-qana'a bil mawjud? Yaitu menerima apa yang ada. Jadi Allah yang Allah berikan kepada kita harus terima, kita harus syukuri. Nah, itu al-qana'a bil mawjud. Yang ketiga, al-wuquf 'alal hudud. Al-wuquf 'alal hudud yaitu berhenti, dibatasi di mana kita dibolehkan. Yang jangan sampai melampaui batas. Jadi Allah perintahkan kita sampai sini aja batasnya, ya udah kita sampai di situ aja. Jangan sampai melampaui batas. Itu maknanya al-wuquf 'ala hudud. Kemudian yang keempat, al-wafa bil uhud. Apa makna al-wafa bil uhud? Yaitu menunaikan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang Allah larangkan kita tinggalkan. Nah, al-wafa bil uhud. Jadi seseorang hamba itu dengan Allah itu ada perjanjian, ada janjiannya, ada kontraknya. Maka kita harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan yang Allah larangkan. Itu al-wafa bil uhud. Dan yang terakhir, as-sabru 'ala mafqud, yaitu bersabar atas apa yang ditinggalkan. Jadi dalam hidup kita yang meninggal, misalnya ada yang kehilangan atau yang saudara kita meninggal, kita harus sabar. Nah, sabar atas musibah, sabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 rukun secara batin. Nah, ini dari kata ulama. Jadi para ulama untuk apa? Untuk menyempurnakan keislaman kita. Tapi ini dari kata ulama. Tapi yang 5 ini secara zahir itu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, syahadatun alla ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah. Apa artinya syahadat? Syahadat itu hiya at-tayaqqud wal i'tiqad. Yaitu meyakinkan, bersaksi, meyakinkan dan mempercayai bahwa alla ilaha illallah ay a'taqid biqalbi. Jadi dia yakinkan dalam hati dia itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga dia menjelaskan kepada yang lainnya. Jadi bukan cuma dia menyampaikan dalam diri dia itu bahwa tidak Tuhan selain Allah, tapi dia menjelaskan kepada yang lainnya, kepada saudaranya, bahwa tidak Tuhan selain Allah. Itu alla ilaha anna Muhammadur Rasulullah ay a'taqid biqalbi. Dia meyakinkan dalam hati dia bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, dan juga dia memberitahu kepada saudaranya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu syahadat yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah. Yang kedua yaitu mendirikan salat. Nah, mendirikan salat. Apa artinya iqamus shalah? Yaitu hiyal mulazam wal istimrar ala salat maktubah. Yang mendirikan salat bukan hanya sekedar kita salat aja, akan tetapi ketika kita salat pada waktunya. Kita menjaga salat 5 waktu itu pada waktunya. Nah, itu maknanya mendirikan salat. Maka dikatakan para ulama dalam rukun 5 rukun Islam ini paling penting yaitu salat. Jadi ada 2. Jadi kata ulama itu rukun muslim itu ada 2 yang seluruh manusia itu mampu untuk melaksanakannya, itu 2. Syahadat, yang kedua salat. Kenapa itu seperti itu? Karena yang ketiga apa? Yang ketiga iqam zakat, memberi zakat. Nah, ada juga manusia yang tidak mampu memberi zakat, ada yang miskin, nggak mampu untuk beri zakat. Maka ada sebagian manusia yang nggak mampu. Dan juga yang keempat, shaumur Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Mungkin ada yang sakit ketika bulan Ramadan, atau punya halangan, atau lagi berpergian, jadi tidak puasa. Jadi nggak semuanya manusia ketika itu mampu untuk melaksanakan rukun ini. Dan yang terakhir, hijjul bait, berangkat haji atau berangkat umroh. Ada manusia yang nggak mampu, mempunyai harta berlebih, kurang hartanya, nggak mampu untuk berangkat ke sana. Jadi nggak semuanya bisa mampu. Tapi yang hal yang semuanya mampu itu 2, bersyahadat sama sholat. Karena maupun kita lagi susah, maupun kita lagi miskin, atau maupun kita lagi sakit,
diwajibkan tetap untuk sholat. Maka itu paling pentingnya sholat. Sampai dikatakan para ulama, sholat itu dalamnya itu ada semua rukun dalam rukun Islam ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, yang pertama, rukun Islam apa? Syahadat. Bersyahadat kepada Allah. Nah, dalam sholat ada syahadat. Kapan kita syahadat dalam sholat? Ketika tahiyat. Nah, kita diwajibkan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita nggak syahadat, batal sholat kita. Nah, jadi rukun pertama ada dalam sholat. Rukun yang ketiga, ita'uz zakah. Apa artinya ita'uz zakah? Yaitu memberi. Az-zakat membersihkan. Jadi kita memberi, kita beri waktu kita yang seharusnya untuk pekerjaan yang lain atau hal yang lain, kita berikan waktu kita untuk kita sholat. Nah, zakat ketika kita sholat itu kita bersihkan diri batin kita dalam dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rukun yang ketiga, ita'uz zakah. Kemudian shaum Ramadan. Apa artinya shaum? Berpuasa, menahan lapar dan minum. Nah, ketika kita sholat, kita diharamkan untuk makan, untuk minum. Maka di dalam sholat itu ada rukun yang keempat, yaitu shaum, menahan lapar dan menahan minum. Dan yang kelima, hijjul bait. Apa yang diberikan untuk orang berhaji sama sholat? Yaitu sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menghadap kiblat. Jadi kita sholat, kita menghadap kiblat, kita haji berumrah, kita menghadapkan kiblat. Jadi sama-sama. Maka pentingnya sholat itu, pentingnya sholat sampai-sampai di seluruh rukun Islam itu ada di dalam sholat itu. Maka wa iqamus sholat, mendirikan sholat. Jadi maknanya mendirikan itu bukan sekedar kita sholat, akan tetapi kita menjaga sholat kita pada tempat waktunya. Sampai sampai dikatakan bahwasanya diriwayatkan dari Sayyidatul Aisyah, yang diriwayatkan Imam Hakim di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna li abdi alayya ahdan, bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mempunyai janji kepada hambaku. Inna li abdi alayya abdan, aku mempunyai perjanji kepada hambaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In aqamas shalah di waqtiha, jika hambaku itu salat tepat waktunya, pada waktunya, dia menjaga waktunya, Allahu adzibahu, maka aku tidak beri azab kepadanya, pada hambaku itu. Allahu adzibahu wa an adkhalahul jannata bighairi hisab, maka aku akan masukkan dia surga tanpa perhitungan. Jadi ada dua janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. In aqama shalah, jika seorang itu menjaga salatnya pada tepat waktunya, maka Allah akan tidak berikan azab kepadanya. Itu yang janji pertama. Dan yang kedua, adkhalahul jannah bighairi hisab, maka Allah akan masukkan hamba itu ke dalam surga tanpa perhitungan, tanpa apapun. Jadi jika hamba ini cuma jaga sholatnya pada tepat waktu, dia udah dapat janji Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa perhitungan. Nah, maka sampai dikatakan man la yusallil khair min yuwalli. Barang siapa yang tidak sholat, maka kebaikannya pun lari daripada dia. Saking pentingnya sholat. Maka kuncinya kebaikan itu adalah apa? Dia adalah sholat. Maka jika seseorang jaga sholatnya, maka ada dalam kebaikan dalam dirinya. Jika tidak sholat, maka tidak ada kebaikan. Kebaikan itu lari daripada dia. Mohon maaf aja, kotoran aja dibuang karena apa? Karena kotor, karena gak ada kebaikannya. Jadi bagaimana? Maka seseorang orang mukmin, seorang orang Islam, jika dia masih dalam dirinya itu dia masih sholat, walaupun dia berlumpur dosa, walaupun dia sering bermaksiat, akan tetapi dia masih jaga sholatnya itu, masih ada kebaikan dalam dirinya. Akan tetapi jika seseorang itu Allah jadikan, Allah buatkan diri dia jauh dari sholat, maka dalam dirinya itu tidak ada kebaikan. Maka tidak ada kebaikan dalam dirinya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jaga sholat kita. Kita nasihati keluarga-keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu berjaga sholat. Walaupun kita sering berbuat banyak salah, akan tetapi kita masih jaga sholat kita, maka dalam diri kita ada kebaikan. Karena kebaikan itu dan manfaatnya kita sholat itu bakal kembali kepada diri kita sendiri. Nah, itu bakal kembali dalam kita sendiri, sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, beliau mengatakan, "Ya Musa,
hal amil tadi amalan qat. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau pernah melakukan amal itu engkau persembahkan khusus buat aku? Jadi engkau mengamalkan sesuatu itu khusus buat aku, kata Allah Subhanahu wa taala bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa berkata, ya ilahi, qad salaitu laka. Wahai Tuhanku, aku telah salat untukmu ya Allah. Wasumtu laka, dan aku berpuasa untukmu juga ya Allah. Wa tasaddaqtu li ajlik, dan aku bersedekah karena perintahmu ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam. Wa sajadtu laka wa hamidtu laka wa qara'tu kitabaka wa dzakartuka. Ya Allah, aku telah bersujud kepadamu, aku telah bertasbih kepadamu, aku telah bersyukur kepadamu, dan aku telah membaca kitab dan firman-firman-Mu, dan aku berzikir kepadamu, aku mengingat selalu kepadamu, karena Engkau ya Allah. Kata Nabi Musa alaihissalam, bukankah semua amal ini aku persembahkan untukmu ya Allah, khusus untukmu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, ya Musa, ammas shalah, ketika sholat, engkau lakukan sholat itu, ketika engkau lakukan sholat itu, falakal burhan. Maka ketika engkau sholat, maka itu adalah petunjuk buatmu. Itu manfaatnya kembali buatmu. Petunjuk buat dirimu, buat kehidupanmu. Maka kebahagiaan itu buat dirimu. Jadi manfaatnya kembali kepadamu. Ketika kita sholat itu kembali kepada diri kita. Dan kata Allah, wa ammas saum falakal jannah. Allah berfirman, ketika engkau berpuasa, wahai Nabi Musa, engkau adalah mendapatkan hadiah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berpuasa, yaitu dia mendapatkan tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, wa ammas sadaqah falakadzil. Wahai Musa, jika engkau bersedekah, itu engkau mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar. Dan ketika di padang mahsyar itu matahari cuma sejengkal, seluruh manusia cuma sejengkal, engkau mendapatkan naungan. Nah, kenapa itu mendapatkan naungan? Itu berkat engkau bersedekah di dunia. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Wa amma tasbih falakal asjar fil jannah. Jika engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu, engkau bertasbih, maka itu kembali manfaatnya kembali kepadamu lagi. Engkau seakan-akan engkau menanamkan tanaman pohon-pohon di surga nanti. Nah, jadi engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau menanamkan tanaman atau pohon-pohon di surga nanti, dan itu bakal milik kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dzikir falakan nur. Jika engkau berzikir kepada Allah Subhanahu, engkau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka itu kembali kepadamu wahai Musa. Manfaatnya kembali kepadamu. Karena apa? Itu cahaya itu bakal butiran-butiran cahaya itu untuk menerangi hatimu, membersihkan hatimu, dan mempermudahkan, membahagiakan dalam kehidupanmu, menerangi kehidupanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ayyu amalin amil tali, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus lalu apa amal yang khusus engkau persembahkan buat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa bicara, ya Rabbi dulni ala amalin a'malulaka. Oh ya Allah, berilah petunjuk buat aku, apa amalan yang khusus persembahkan buatmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, hal walaita li waliyan qad wa hal adaita li aduwan. Ya Musa, jawabannya itu cuma satu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah engkau mencintai seseorang, cintanya kamu itu karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan engkau mencintai seseorang itu bukan karena tampannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kehebatannya, akan tetapi engkau mencintai seseorang itu karena aku merintahkan kamu mencintainya, karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, itulah amal yang khusus karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika contohnya ada seorang ulama, orang alim, wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuliakan, untuk menghormati orang yang berilmu ini. Nah, jadi jika seseorang ini mencintai orang yang ulama ini, orang-orang wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu ini,
dia tidak suka orang yang berilmu ini karena sifatnya begini begitu, sifatnya jelek. Berarti apa? Berarti maknanya dia benci dan dia cintai bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seseorang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia amal itu adalah untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai diceritakan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu ladzina khulifu. 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu itu pada panen kurma. Jadi lagi pada panen kurma. Jadi karena di Arab itu adatnya panen kurma itu orang Arab itu pada senang karena waktu panen kurma. Jadi mereka buat acara, keluarga itu buat acara. Nah, jadi para sahabat 3 sahabat ini udah punya janji luar pada keluarganya, pada istrinya. Jadi bakal buat acara dengan panen kurma, dia siapin kurma, minum-minuman, makan makanan. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mengajak 3 sahabat ini berperang. Nah, Rasulullah setiap mengajak sahabatnya berperang itu kadang-kadang dadakan. Jadi mengasih tahu para sahabatnya, ini sehari sebelum perang itu dikasih tahu para sahabatnya kita akan bakal perang. Dan Rasulullah gak bagi tahu bakal kemana, bakal ke timur atau ke barat. Rasulullah gak kasih tahu. Nah, ketika itu para sahabat sudah siap untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi dia udah punya janji pada keluarganya, pada istrinya. Maka mereka 3 sahabat itu melaksanakan janji dulu kepada keluarganya. Maka dia hadir acara, dia makan untuk panen kurma. Kemudian tuh cepat-cepat, kemudian dia kejar para sahabat dan Rasulullah yang lain. Dan Rasulullah, ketika mereka kejar, mereka nggak dapat Rasulullah SAW udah karena mau jalannya, nggak tahu arahnya kemana. Nah, sampai telah turun ayat bahwa disuruh untuk membiarkan 3 sahabat ini. Jadi jangan diberikan bicara, jangan diladenin pokoknya. Jadi beberapa hari itu 3 sahabat ini nggak diladenin para sahabat-sahabat yang lain. Dia berbicara nggak diladenin. Jadi seakan-akan nggak ada orang. Sampai turun ayat Allah maafkan 3 sahabat ini. Nah, kemudian ada satu sahabat ini menyambut 3 sahabat ini dengan gembira. Dia kangen kan karena beberapa hari tidak berbicara dengan sahabat yang lain. Nah, apa kesimpulan dari cerita ini? Ya berarti para sahabat ini mencintai seseorang dan membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia idolaku atau karena dia punya kehebatan atau punya ketampanan, tapi dia karena mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pentinglah itu salat wa iqamus shalah. Maka Allah punya janji kepada hambanya 2 janji, yaitu yang pertama tidak bakal diberi azab dan yang kedua bakal dimasukkan surga tanpa perhitungan. Wa iqamus shalah. Dan yang rukun ketiga wa ita'uz zakah. Apa ita'uz zakah? Ita ayatu az-zakah lil mustaqim, yang memberi. Al-ita itu memberi. Jadi memberi zakat bagi orang-orang yang udah yang berhak untuk menerima zakat itu. Al-ita az-zakah an-nama wa tathhir, yaitu membersihkan az-zakat. Mana zakat itu membersihkan. Jadi seseorang ketika berzakat itu membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya itu seakan zakat dia memberi zakat itu sabun. Jadi seakan itu sabun, dia membersihkan dirinya, membersihkan harta-hartanya. Maka ketika kita berzakat, khususan itu zakat fitrah, nah itu jangan pelit-pelit. Nah, jangan pelit-pelit ketika kita zakat fitrah itu, karena sebagian ulama ada mengatakan yang afdolnya itu yang dalam syariatnya itu 2 kilo 7,5 itu yang dalam syariatnya. Tapi ada juga mengatakan cuma 2,5 kilo aja itu untuk zakat. Nah, akan tetapi afdolnya lebih baiknya itu 3 kilo. Kita jangan pelit untuk berzakat karena apa? Kembalinya diri kita. Kita berzakat itu seakan kita membersihkan diri kita, membersihkan roh kita, membersihkan jiwa kita. Kita zakat untuk anak kita bersihkan buat anak kita. Maka jangan sampai pelit. Kalau bisa kita lebihkan zakat itu. Kalau bisa kita beli beras atau gandum yang paling mahal, semua punya kita. Pokoknya sebaiknya. Karena apa? Buat diri kita, kembali ke diri kita juga. Sebagaimana dikatakan para ulama, wa dzulmun nafsu min akbari dzulum. Nah, orang pelit pada dirinya sendiri itu lebih jelek daripada orang yang pelit yang untuk orang lain.
Karena sebagian orang itu kadang ketika zakat tuh pasti ada tawar-menawar. Oh ini lebih murah berasnya. Padahal itu buat diri sendiri, kembali diri sendiri. Nah ini orang yang jelek. Kenapa dibilang orang yang jelek? Karena dia pelit untuk dirinya sendiri. Nah itu pelit dulu. Jadi ada contohnya, ada seseorang itu pelit, yaitu mau makan enak atau buat dirinya sendiri, itu buat dirinya sendiri, nggak mau bagi orang, nggak mau sedekah, pokoknya yang enak-enak buat dirinya sendiri. Nah itu orang pelit, tapi pelitnya itu masih mending. Nah pelitnya itu masih mending. Tapi yang lebih jelek lagi itu pelitnya buat diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya dia punya dua makanan. Ada makanan yang baru, ada makanan yang udah lama. Nah jadi dia yang makanan lama dia makan, makanan yang baru dia simpan. Nah seterusnya itu, nah, makanan yang disimpan tuh dia makan lagi, ada makanan baru dia simpan lagi, seterusnya jadi makanan yang lama terus. Itu saking pelitnya buat dirinya sendiri. Nah, ada juga orang yang punya makanan tapi dia bagi yang lain, punya lebihan bagi, itu orang yang nggak pelit. Nah ini seakan kita zakat ini buat diri kita sendiri, maka jangan sampai pelit. Lebih bagus tuh kalau kita pergi zakat fitrah itu 3 kilo atau lebih, atau berasnya yang lebih bagus. Nah itu sampai dikatakan fatajim ikdam minan nur. Nah, dikatakan bahwasanya jika seseorang beri zakat, apa itu manfaatnya zakat untuk dirinya? Itu nanti di hari kiamat lehernya itu bercahaya. Jadi seakan-akan mempunyai kalung. Nah, kalung itu bukan dari mutiara, bukan dari emas, tapi dari cahaya. Apa gunanya? Dan itu akan menerangi jalannya ketika menuju sirat. Nah, sirat itu apa? Itu jembatan. Jembatan kita menuju surga, itu ada jembatan. Nah jembatan itu bukan jembatan kayak biasa di dunia, akan tetapi jembatan itu tipis, seakan-akan rambut dibelah 7 kali, setipis itu. Nah itu bakal membantu, zakat kita itu bakal membantu menerangi jalan itu. Dan juga akan menjadi tanda orang itu halus surga, jadi penghuni surga. Nah, zakat itu ketika kita berzakat, kita mendapatkan penerangan leher kita dari nur, itu tanda bahwa kita orang yang masuk surga. Maka jangan pelit-pelit ketika kita berzakat fitrah atau zakat yang lain. Nah itu manfaatnya ke diri kita. Itu maknanya zakat. Dan yang rukun keempat, wasaumur Ramadan. Asaumur Ramadan itu apa maknanya saum? Asaum itu al-imsak, yaitu menahan. Nah menahan bukan menahan lapar dan minum, tapi menahan hawa nafsu dan lain-lainnya. Asaumur Ramadan. Jadi di puasa di bulan Ramadan 30 hari. Kalau bisa jangan sampai putus, kecuali tanpa ada uzur atau ada halangan. Itu karena bakal tidak akan mendapatkan fadilahnya di bulan yang mulia itu. Jadi harus nunggu lagi setahun, tahun depannya lagi. Dan itu jika dia panjang umur, maka gunakan bulan Ramadan itu semaksimal mungkin untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa. Nah, kenapa ada puasa Ramadan? Nah, jadi ada diriwayatkan sebagai riwayat, kenapa kok bisa ada puasa Ramadan 30 hari, puasa 30 hari? Jadi diriwayatkan ketika Nabi Adam alaihissalam ketika makan buah khuldi itu, buah khuldi itu masih ada tersimpan di perut Nabi Adam. Nah, berapa lama? Itu 30 hari. Jadi selama 30 hari itu masih tersimpan di buah khuldi itu di perutnya Nabi Adam. Maka selama 30 hari itulah membersihkan tubuhnya Nabi alaihissalam. Maka ketika Allah memerintahkan setelah keluarnya buah khuldi itu dari Nabi Adam, maka Allah merintahkan setiap zuriatnya Nabi Adam maka wajiblah dia berpuasa 30 hari. Nah, maka itu sebabnya ada puasa 30 hari dari dalam riwayat. Maka gunakan, kita harus berpuasa di Ramadan, kita gunakan waktu kita untuk muliakan waktu kita di bulan Ramadan. Dan rukun yang kelima, wahijjul baiti man istata ilaihi sabila. Wahijjul bait. Hijjul bait apa? Al-lughatan aqsad. Jadi bermaksud menuju. Ini bermaksud wasyaran qasdul baiti aram linusuk. Nah, dalam makna syariatnya yaitu bermaksud beribadah ke Baitullah, itu Ka'bahnya Allah. Soal bait maknanya Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah. Jadi berangkat ke haji, berangkat umrah itu berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu apa? Ya ayyamnika ma yahtaju ilaihi fi safari ilal haji dhahaban wa iyaban wa nafaqatun min talzamu nafa ila ruju'ihi. Nah, jadi bagi yang mampu itu apa? Bagi yang mampu
dia berangkat. Bukan cuma dia sekedar dia berangkat sampai dia balik dia punya biaya itu, udah itu aja. Tapi bukan, tapi dia harus punya biaya untuk berangkat ke sana, biaya untuk pulangnya, dan biaya untuk menafkahi apa yang dia wajibkan. Contohnya istri atau anaknya atau keluarga-keluarga orang tuanya, itu diwajibkan dia untuk nafkahi. Nah itu selama dia di sana sampai dia pulang dia harus mempunyai biaya untuk nafkahi selama dia di sana. Nah itu maknanya bagi yang mampu. Itu makna al-hijju baiti. Nah itu maknanya haji. Nah haji itu jadi ada adat salafus sholihin. Jadi para orang-orang soleh zaman dulu itu ada adat, beberapa adat. Yang pertama, orang-orang soleh itu zaman dulu itu bersemangat untuk mengantarkan sahabat-sahabatnya atau keluarga itu ingin berjihad untuk berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka bersemangat mengantar sahabatnya sampai di ujung kota. Jadi semangat untuk mengantarkan di sampai ujung kota. Itu adat yang para solihin zaman dulu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menjambut yang berangkat dari berangkat haji. Nah, itu bersemangat para orang-orang soleh itu menyambut orang-orang yang baru datang dari haji itu disambut. Nah, zaman dulu seperti itu. Tapi beda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang nyambutnya nunggu oleh-oleh. Kan nunggu oleh-oleh datang gitu. Nah, jadi seperti itu adat para solihin. Yang kedua, yang ketiga yaitu meminta doa. Jadi setiap orang yang baru datang haji atau baru datang umroh itu dia minta doa. Jadi itu para solihin itu minta doa. Karena apa? Karena orang yang dari haji atau dari umroh itu dosanya diampuni, maka dikabulkan doa-doanya. Maka para solihin itu meminta doa. Dan yang keempat itu selama 40 hari. Jadi 40 hari setelah orang baru datang dari haji itu bergegas mendatangi semua orang itu sebelum 40 hari itu untuk banyak minta doa. Maka kan ulama mengatakan sebaik-baiknya oleh-oleh dari orang yang haji sama orang yang umroh yaitu doa sama air zam-zam. Nah itu sebaik-baiknya oleh-oleh karena itu yang dari zaman dulu. Air zam itu cuma yang dari zaman dulu. Yang sekarang apa oleh-oleh? Saya oleh-oleh minta tasbih atau oleh-oleh minta surban atau baju. Nah itu kan yang baru-baru, tapi yang dari zaman Rasulullah, dari sebelum zaman Rasulullah itu air zam-zam dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu juga mungkin kurma, tapi kan kalau kurma mungkin sekarang perlu biaya mahal dan juga mungkin timbangan sebatasnya aja. Jadi mungkin yang gampangnya berminta doa sama minta air zam-zam. Nah itu sebaik-baiknya. Dan juga apa tandanya orang itu haji mabrur. Nah sampai dikatakan Imam Hasanul Basri itu ada dua. Tandanya orang ini mabrur hajinya atau umrohnya itu apa? Yang pertama, pulang dari haji itu dia jadi orang yang zuhud, antara wa zahidan. Ya, ketika dia pulang itu jadi orang yang zuhud. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bersemangat untuk beribadah. Nah, jadi sebelum dia berangkat umroh, dia berangkat haji, dia malas beribadah, dia malas sholat di masjid, malas sholat berjamaah. Nah, tapi setelah dia berangkat dari umroh atau dari haji, dia tambah semangat untuk beribadah. Nah itu tanda mabrur. Nah yang pertama tadi apa? Yang jadi orang yang zuhud. Apa artinya zuhud? Yang diartikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal mengartikan zuhud itu ada 3. Apa makna zuhud itu ada 3 kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama ada zuhud orang awam. Orang awam itu seperti kita orang awam. Nah zuhudnya itu apa? Apa zuhudnya orang awam itu? Meninggalkan yang haram. Ya turukul haram. Meninggalkan yang haram, jadi meninggalkan makanan yang haram, meninggalkan minum-minuman yang haram, atau pekerjaan yang haram, pokoknya hal-hal yang haram ditinggalkan. Nah itu maknanya apa? Orang zuhud, orang yang awam. Tingkatan yang orang awam itu zuhudnya itu meninggalkan yang haram, itu yang pertama. Yang kedua, zuhud orang yang soleh, orang yang soleh. Itu apa? Meninggalkan yang berlebihan, yang halal. Nah itu meninggalkan setiap orang yang meninggalkan yang berlebihan. Jadi dia misalnya mempunyai harta yang berlebihan, lebih dari secukup kehidupan dan keluarganya, dia bersedekah. Nah itu berarti maknanya apa? Itu orang yang zuhud, tingkatan orang yang soleh atau mempunyai makanan. Contohnya mempunyai makanan ada 4. Nah 2 mungkin buat dia atau buat keluarganya, nah 2-nya dia sedekahin. Nah itu orang yang melebihi yang halal. Jadi meninggalkan yang berlebihan. Itu zuhudnya orang yang soleh. Yang kedua, yang ketiga zuhudnya orang arifin. Itu orang-orang yang wali Allah, tingkatannya udah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Meninggalkan semua sesuatu
yang membuat dirinya sibuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang membuat dirinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala itu dia tinggalkan. Itu orang-orang tingkatan yang paling tinggi, tingkatan orang-orang arifin. Nah, contohnya apa? Contohnya HP, misalnya HP buat orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, itu dia tinggalkan. Itu orang tingkatan tinggi, orang-orang yang arifin. Nah, itu tingkatannya. Jadi seperti itu. Yaitu makna az-zuhud. Dan juga dikatakan apa yang didapatkan ketika seseorang itu berangkat haji atau berangkat umrah, apa yang didapatkan? Yang didapatkan orang ketika dia berangkat haji itu yang pertama apa? Islamnya itu sempurna. Jadi Islamnya menjadi sempurna. Yang biasanya dia melakukan rukun cuma 4 doang, syahadah, sholat, bayar zakat, habis itu puasa. Nah, dia ketika dia berangkat haji maka sempurna rukunnya dia lakukan. Nah, itu yang pertama, sempurna Islamnya. Yang kedua apa? Hartanya berlimpah. Ya Allah berikan keberkahan dalam hartanya. Jadi ketika dia berangkat, Allah berikan hartanya yang berlimpah, Allah berikan rezeki yang berlimpah. Karena Allah cuma menguji hambanya. Allah itu cuma menguji hambanya. Kamu mau nggak berangkat umroh atau berangkat haji? Engkau keluarkan sebagian hartamu, sedikit hartamu untuk berangkat haji, umroh. Jika seorang yang ingin mengeluarkan hartanya untuk berangkat haji atau umroh, nah itu maka Allah akan berikan, Allah kembalikan hartanya itu untuk yang dia berangkat ke haji atau umroh, dan Allah berikan berlipat-lipat ganda. Nah, itu yang Allah uji doang hambanya itu, apakah dia mau berangkat haji atau enggak. Nah seperti itu, Allah akan, setiap orang yang berangkat haji atau umroh, Allah akan limpahkan rezekinya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, diampuni dosanya. Jadi diampuni dosa-dosanya. Jadi seorang yang baru haji atau baru umroh itu diampuni dosanya, seakan-akan dia baru lahir. Pokoknya ampuni dosanya, itu cuma dosanya di antara Allah dan hambanya. Tapi dosanya dia pada orang lain itu enggak diampuni. Cuma antara Allah dan hambanya itu yang diampuni. Maka sampai dikatakan jika seseorang itu merasa dia masih berdoa, ketika dia sampai di Arafah, nah dia berangkat haji, dia sudah sampai di Arafah, tapi dia merasa bahwa dia itu masih ada dosanya, nah itu itulah perbuatan yang buat dosa yang paling besar. Sampai dikatakan, karena apa? Karena Allah sudah ampuni dosa-dosanya, tapi dia masih menganggap dia punya dosa. Seakan-akan dia nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ketika kita bertahalul, jadi setelah haji atau umrah itu ada namanya tahalul. Jadi potong rambut, memendekkan rambut atau mencukur buat laki-laki. Nah itu dikatakan bahwa setiap helai rambutnya yang dia potong itu akan jadikan lampu di alam kuburnya. Jadi setiap orang yang baru tahalul dipotong itu jadi lampu di alam kuburnya. Nah itu yang keempat. Dan yang terakhir itu mendapatkan saksi baik dari Hajar Aswad. Jadi orang yang berangkat haji atau berangkat umroh itu mendapatkan saksi. Karena ketika waktu di alam barzah atau di alam arwah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada arwah-arwah di alam arwah. Maka mereka bilang iya. Nah itu ada Hajar Aswad, maka saksinya itu Hajar Aswad. Maka itulah yang hasil bagi orang yang berangkat haji. Nah, kemudian beliau melanjutkan setelah menyebut rukun Islam, ma'al ikhlasi wa tasdik. Jadi setiap seorang muslim ketika melakukan 5 rukun ini harus bersamaan dengan apa? Ma'al ikhlas wa tasdik. Harus bersamaan dengan ikhlas wa tasdik, dengan kepercayaan. Nah itu, faman lam yakun mukhlisan, barang siapa yang tidak ikhlas, fahuwa munafik, maka dia orang yang munafik. Waman lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak dalam hati tidak yakin, tidak percaya dalam hatinya, maka dia kafir. Maka diwajibkan seseorang muslim ketika melaksanakan rukun 5 rukun ini bersamaan dengan ikhlas buat tasdik. Dan insyaallah kita akan lanjutkan apa itu maknanya ikhlas, apa maknanya tasdik di waktu yang lain, di bulan depan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur kita, diberikan kita hidayah, petunjuk dan taufik, diberikan kemampuan semangat untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nurridati wa salli bisalah asma sifat wa ghairi. Allahumma nas'aluka ilman ladunni wal wasfi shafi'a ghani. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin.
وحفظ المرسلين وما المقرين اللهم قنا بإلم وزينا بإلم وأكرمنا بالتقوى وجميع العافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu yang Allah Subhanahu, mohon maaf kalau ada salah kata atau kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.